Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Alexander, saya dari kelompok 4, mata kuliah Bahasa Indonesia, kelas 29, Institut Teknologi 10 November. Nah, kami dari kelompok 4 akan menunjukkan sebuah video tutorial cara mencari sumber referensi yang kredibel dan cara menggunakan aplikasi preferensian Mendeley. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Alexander, kemudian ada Albert Diki Aristo, Kevin Andira Hoirun, Muhammad Bagus, dan Fania Rizky Juliana. Sebelum itu, saya akan menyampaikan tujuan dari pembuatan video ini. Dengan membuat video ini, kami harap para mahasiswa dapat menonton dan mempelajari cara menggunakan aplikasi Mendeley dan juga cara mencari sumber referensi yang kredibel dan dapat mereka terapkan ke dalam karya tulis ilmiah mereka. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi semua yang menontonnya, dan sekarang saya akan mulai menjelaskan. Pertama adalah pencarian sumber referensi yang kredibel. Nah, apa itu sumber referensi yang kredibel? Nah, menurut KBBI, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, referensi adalah sumber acuan, rujukan, atau petunjuk. Kredibel adalah dapat dipercaya. Nah, sumber referensi yang kredibel berarti sumber acuan atau rujukan yang digunakan saat menulis suatu karya dan kemudian dicantumkan di daftar pustaka yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan faktanya. Nah, berarti referensi tersebut harus bersifat faktual dan informatif. Mengapa kita harus menggunakan referensi? Yang pertama, untuk mematuhi etika akademik, untuk menghindari plagiarisme dan menghargai karya orang lain. Kedua, agar karya tulis kita informatif dan memberikan informasi kepada pembaca. Semisal, pembaca ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang topik yang kita bicarakan dalam karya tulis kita, maka pembaca tinggal melihat referensi dan menuju langsung ke sumbernya. Kemudian untuk memperkuat argumentasi, karya ilmiah memiliki data yang sesuai fakta. Dengan mencantumkan referensi, karya tulis kita akan menjadi lebih kredibel dan dapat dipercaya. Bagaimana kriteria referensi yang kredibel tadi? Referensi yang kredibel tadi dapat dipercaya dan sudah terindeks. Referensi yang terindeks oleh lembaga-lembaga resmi adalah referensi yang kredibel dan sudah terjamin kebenarannya. Oleh karena itu, kita harus mencari yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan memang sudah terindeks, yang artinya sudah resmi. Kemudian yang kedua, diterbitkan oleh lembaga resmi. Lembaga resmi yang dimaksud ini contohnya seperti Scopus, dan Sinta, dan lain-lain. Kemudian memiliki standar dan dapat dilacak. Nah, standar di sini seperti ISSN, ISBN, dan dapat dilacak. Jadi semisal kita ingin mengetahui apakah referensi tersebut memang betul-betul benar dan terdaftar, kita dapat mencari nomornya tersebut. Kemudian aktual, memiliki informasi terbaru. Berarti informasi harus update dan tidak boleh mengandung informasi yang salah. Kemudian penulis informasi memiliki reputasi yang bagus. Ini adalah hal yang opsional. Jika memang referensi tersebut sudah benar dan faktual, maka tidak apa-apa untuk menggunakan referensi tersebut, asalkan sudah resmi dan mematuhi kriteria-kriteria tersebut. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Kirmandi, NRP 501620149. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber referensi dan juga praktik cara mencari sumber referensi, baik itu yang kredibel maupun yang tidak kredibel. Ya, saya mulai dengan memaparkan tentang sumber referensi. Sumber referensi biasanya didapat dari artikel, buku, jurnal, atau situs web. Berikut saya sampaikan beberapa sumber dari internet khususnya yang tidak kredibel, yaitu WordPress dan blog. Di sini sebenarnya informasi juga sebenarnya tidak sepenuhnya salah, namun
karena siapapun bisa menyebarkan informasi melalui akses ini, maka kembali lagi kepastian dari informasi tersebut tidak dapat dipastikan benar adanya atau tidak. Namun, selain sumber yang tidak kredibel, juga terdapat yang kredibel, semisal dari situs resmi, dan kita dapat mengakses Google Scholar. Di sana juga terdapat jurnal-jurnal yang dibuat oleh beberapa sumber yang terpercaya. Ya, selanjutnya kita dapat membuka akses Google Scholar. Ya, di sini ketika kita membuka ini disiapkan untuk menyediakan beberapa jurnal. Misal saya membuka tentang kementerian. Ya, di sini langsung muncul jurnal-jurnal yang membahas tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Jadi kita tinggal memilih mana yang menurut kita butuhkan untuk karya kita. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kevin Wiranggoro dengan NP 5016201126. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Mendeley dan menunjukkan cara mengunduh dan menginstal aplikasi Mendeley. Mendeley adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan penggunanya dalam mengelola database ilmiah, baik berupa skripsi, jurnal, e-book, dan referensi lainnya. Baik, tahap selanjutnya yaitu mendownload aplikasi Mendeley. Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan mendownload dan menginstal aplikasi Mendeley Desktop yang bisa kita dapatkan melalui web resmi Mendeley, atau bisa juga kita cari melalui pencarian Google Chrome. Langsung download Mendeley Desktop. Lalu kita klik download Mendeley. Kita tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, kita klik aplikasi Mendeley ya. Lalu kita install langsung. Lalu kita klik register jika belum memiliki akun. Kita diarahkan ke sini. Jika kita sudah, lalu kita masukkan akun kita yang sudah kita daftar. Sudah, ini ada reference manager yaitu Mendeley desktopnya sudah diinstal. Ini ada session login for Microsoft Word. Ini untuk menyambungkan Mendeley ke Microsoft Word. Nanti kita install saja. Jadi install. Jika kita ingin melihat apakah sudah terinstall, kita klik tools, dan ini ada tulisan uninstall MS Word plugin. Ini sudah terinstall, sudah terhubung dengan Microsoft Word-nya. Saya Fania, NRP 50252011215. Saya akan menjelaskan cara mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Library atau halaman pustaka Mendeley adalah bagian utama dari aplikasi Mendeley di mana terdapat seluruh dokumen yang sudah diunggah. Dokumen-dokumen tersebut disusun berdasarkan penulis, judul,
Terdapat berbagai fitur Mendeley yang dapat mempermudah para pengguna. Contohnya fitur untuk memfavoritkan dokumen dan fitur untuk menandai dokumen yang sudah dibaca. Logo PDF menandakan bahwa isi artikel 100% telah tersedia di Mendeley. Di ujung kanan atas terdapat kolom penelusuran untuk mencari dokumen yang ada di dalam pustaka Mendeley. Kata kunci yang dimasukkan dapat digunakan untuk mencari sebagian atau keseluruhan teks yang memuat kata kunci tersebut. Tak hanya itu, penelusuran dapat digunakan untuk mencari kata kunci di dalam catatan atau tab. Saat salah satu dokumen dipilih, di panel sebelah kanan terdapat informasi lebih lanjut tentang dokumen tersebut, seperti tab, kata kunci, halaman web, dan indeks katalog. Informasi ini dapat ditambahkan apabila diperlukan. Contohnya, saat ada informasi yang kurang, tab bisa ditambahkan ke dalam informasi dokumen untuk mempermudah pencarian dokumen. Nah, tab juga bisa digunakan sebagai penyaringan dokumen, sehingga apabila ingin mencari dokumen dengan topik tertentu, bisa menggunakan penyaringan terhadap tab dokumen. Aplikasi Mendeley dapat menampilkan banyak dokumen sekaligus. Ada fitur pencarian kata, lalu ada juga fitur menyoroti bagian teks atau menambahkan catatan singkat di dalam dokumen. Jangan lupa untuk tekan tombol sinkronasi untuk mengunggah dokumen ke server Mendeley sehingga dokumen tersebut dapat diakses oleh perangkat lain di mana saja dan kapan saja. Halo, perkenalkan nama saya Albert Aristio, NRP 50252012331. Saya akan mengajarkan kalian tentang cara membuat kutipan dan daftar pustaka dalam Word melalui Mendeley. Oke, jadi misalkan di bagian ini merupakan suatu kutipan dari jurnal atau buku. Kita pasti harus menunjukkan kita dapat sumbernya dari mana kan? Jadi, untuk mengutip bagian ini, kita akan masuk dalam tab References dan mengklik Internet Citation. Tapi pertama-tama kita harus mengecek stylenya dulu. Pastikan stylenya itu di dalam American Psychological Association 7 Edition. Setelah stylenya dipastikan itu, kita baru bisa mengklik Internet Citation. Nah, jadi di bagian sini kita dapat memasukkan penulis, judul atau tahun di dalam library Mendeley kita. Ini tulisan kita kan tentang Pancasila. Jadi kita akan masukkan. Nah, di sini kita bisa lihat nih Astim Rianto. Jadi kita bisa masukkan Astim Rianto juga di sini. Jadi kita klik dulu. Habis itu pencet OK. Habis itu nah, hasilnya kita dapat citasi tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau masukkan lagi, ada cara kedua juga. Jadi misalkan di bagian sini kita mau masukkan lagi, ada cara kedua. Nah, jadi kita bisa langsung masuk ke dalam Mendeley library kita. Ya, kemudian kita pilih yang kita inginkan, Pancasila atau misalnya kita contoh yang lain kayak ini. Lalu kita pencet tombol side. Jadi kita pencet ya. Nah, jadi sudah muncul citasi tersebut. Oke, jadi setelah beberapa kali mengutip, untuk memasukkan daftar pustaka, kita tinggal memencet tombol Insert Bibliography. Jadi apa yang akan terjadi di sini kan? Jadi semua citasi yang telah kalian masukkan akan dibuat menjadi daftar pustaka, sehingga menjadi lebih mudah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kalau misalnya nggak perlu bagian akhiran tadi itu, langsung misalnya